Saya Podcast Indonesia, podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Halo semua, selamat datang kembali di Saya Podcast Indonesia, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Nah, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan pembicara spesial, yaitu Mbak Aisyah, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Halo Mbak Aisyah, panggilannya Mbak Caca ya. Halo Mas Rama. Yang lebih dikenal dengan Mbak Caca. Nah, kedatangan Mbak Caca kali ini untuk di episode kali ini membawa berita cukup menyenangkan, cukup excited, cukup karena event ya, boleh bilang membahas mengenai event. Ya langsung aja lah ke Mbak Caca, bagaimana? Ya, terima kasih Mas Rama. Hari ini saya mau membawa berita yang menyenangkan untuk seluruh pihak psikologi yang ada di Indonesia, karena Fakultas Psikologi Universitas Pancasila akan mengadakan Temu Ilmiah Nasional Psikologi 2021. Oke, Temu Ilmiah Nasional yang merupakan event rutin ya, rutin yang kita singkat sebagai TIN. Oke, TIN 2021. Nah, acaranya tuh kapan? Acaranya itu tanggal 11 sampai 12 Agustus 2021. Oke, buat join bagaimana? Buat join nanti kita akan ada websitenya, dan di situ nanti bisa cari tahu dan daftar lebih lanjut gitu. Oke, nah tentu saja untuk misalnya acara Temu Ilmiah Nasional yang nilai jualnya ataupun juga nilai excitementnya tentu saja dari pembicaranya dong. Boleh dong sedikit teasing nih pembicaranya untuk tahun ini siapa nih? Pembicaranya, kalau mungkin kalian sudah mengenal salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yaitu adalah Prof. Dr. Quartarini atau biasanya dikenal dengan nama Bu Bo. Oke. Gitu. Nah, beliau ini ahli psikologi budaya sesuai dengan tema TIN saat ini ya. Itu adalah mengelola Kebhinneka Tunggal Ikaan, tantangan psikologi di era new normal gitu. Jadi kalau kalian mau, Bapak, Ibu dosen, mahasiswa dan para peneliti psikologi mau mengirimkan artikelnya, itu tema besarnya. Nah, selain Prof. Quartarini, kita juga insya Allah akan kedatangan Bapak Menteri. Nah, itu dia tuh. Bapak Menteri Johnny Gerald Pelate dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, beliau itu akan membicarakan tentang peran media dalam mengelola Kebhinneka Tunggal Ikaan. Kan sekarang tuh banyak banget ya. Iya. Dunia maya itu dimanfaatkan secara negatif gitu kan, saling membuli bangsa lain, suku lain, dan yang lain-lainnya yang itu bertentangan dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Nah, di sini Pak Menteri akan berbicara bagaimana sih sebetulnya peran media itu justru bisa dijadikan untuk memperkokoh Kebhinneka Tunggal Ikaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, nah tadi sudah kasih tahu pembicaranya langsung ke dari Bapak Menteri dengan topik juga yang sangat Pancasilais sekali. Maka dari itu untuk di luar sana juga Bapak Ibu dosen ditunggu untuk submit itunya ya. Abstrak. Ya, selain dua pembicara tadi, kalau Prof. Quartarini itu akan membicarakan peran psikologi dalam menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan. Terus juga ada Pak Dr. Roni Adikarya. Nah, ini dia akan membicarakan topik tentang tantangan menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan di tengah maraknya ideologi trans. Itu kan udah mulai banyak terjadi perubahan ideologi, bukan perubahan ya, ada pergeseran ya, nilai-nilai di mungkin generasi muda gitu kan ya. Sementara kan ideologi kita adalah Pancasila gitu kan. Dan ada satu pembicara lagi yang kita masih masih dirahasiakan dulu ya, surprise ya. Dan itu dari luar negeri. Oke, makanya nanti tinggal ditunggu informasinya, tinggal ditunggu pengumumannya, tapi udah bisa tanya-tanya informasi langsung ke Fakultas Psikologi Universitas Pancasila ya untuk join Instagram juga bisa. Oke, semua sosial media kami juga sudah open untuk berbagai pertanyaan jika misalnya ingin join. Ini salah satu event yang besar ya dari fakultas ya.
Dan karena temanya itu cukup luas, jadi berbagai bidang di psikologi itu bisa banget masukin artikelnya untuk ikutan, ya. Nah, itu misalkan dari psikologi klinis dan perkembangan, ya. Itu ada 2 tema untuk psikologi klinis dan perkembangan. Yaitu yang pertama adalah tantangan psikologi menghadapi generation gap di era new normal. Terus yang kedua, faktor psikologis yang muncul sebagai dampak virus COVID pada penderita, penyintas, karir, dan tenaga kesehatan. Itu kan banyak banget ya saat ini ya. Terus yang kedua, psikologi sosial, politik, dan lintas budaya. Itu ada 3 tema. Peran psikologi sosial dalam mengelola Bhinneka Tunggal Ikaan, peran psikologi menghadapi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta politisasi identitas terhadap satuan bangsa. Menarik banget temanya ya. Terus jangan sedih, kalian yang dari PIO juga kebagian nih. Ada lagi ya? Ada lagi. Produktivitas kerja dan peningkatan kompetensi pada masa work from home, peran konseling dan coaching online pada peningkatan kinerja karyawan, serta penilaian kinerja karyawan, kesejahteraan psikologis, dan remunerasi di era new normal. Yang keempat, itu dari psikologi bisnis dan kewirausahaan. Jadi lebih spesifik ya, ada design thinking dan inovasi dalam keberlanjutan bisnis di era pandemi, perubahan bentuk jasa psikologi dan teknologi informasi dalam merespon permintaan pasar, jasa psikologi sebagai industri, peluang dan tantangannya gimana. Kamu yang ada di psikologi pendidikan juga bisa berbagai permasalahan yang dihadapi anak, guru, orang tua akibat school from home. Ini masalahnya besar banget ya, menarik banget buat diteliti dan dijadikan artikel. Variasi metode pembelajaran di era pandemi, dan yang lagi ini yang akan datang ya, implementasi MBKM, memperkuat rasa Bhinneka Tunggal Ikaan, ya. Dan kita punya itu kan bidang psikologi yang sudah kita tahu ya. Kita tambahkan ada 2 bidang psikologi lain, yaitu psikologi lingkungan dan arsitektur serta cyber psychology dan data science ya. Kalian yang juga berminat di 2 bidang itu juga bisa mengirimkan tema Sustainable Happiness, Green Environment and Eco Living, tata ruang dan wilayah, pembangunan daerah serta risiko kebencanaan, itu dari psikologi lingkungan. Dan yang dari cyber psychology ini banyak banget ya. Ada berbagai perilaku di dunia maya. Ya, kalian mau penelitian tentang cyberbullying, ya, cybercrime, gitu bisa. Peran diseminasi informasi terhadap munculnya hoax, ya. Membangun tim virtual di era cyber, peran psikologi dalam data mining dan data analitik. Serta yang terakhir adalah implementasi artificial intelligence dan machine learning terhadap praktik jasa psikologi. Jadi sebetulnya kalau lihat dari tema-tema ini, yang bisa ikutan bukan cuma dari orang psikologi sih, Mas Rama ya. Kalian dari bidang teknik IT juga bisa masuk, IT, dari ya kan? teknik arsitektur bisa, dari ekonomi dan bisnis bisa, kayak gitu. Jadi tidak tertutup hanya untuk psikologi aja ya. Jadi makanya cukup luas bidangnya. Oleh karena itu maka ditunggu banget kayak submit abstrak, tema untuk join untuk di acara TIN ini ya. Iya, dan di satu sisi walaupun kita lagi pandemi ini mungkin ada banyak hal yang jadi mengurangi gitu ya, jadi tantangan, tapi di sisi lain kita bisa menjadikan itu peluang dengan masih adanya kita di era new normal ini. Kalian nggak perlu datang langsung ke Fakultas Psikologi Universitas Pancasila untuk menghadiri acara ini, karena acara ini akan diadakan secara online. Maka dari itu kami tunggu partisipasi juga dari dosen yang ada di luar sana. Bukan nggak tertutup hanya dosen ya, mahasiswa juga bahkan bisa loh untuk ikutan dan untuk submit penelitiannya. Dan menariknya karena online jauh lebih murah. Biasanya kan 1 jutaan gitu ya untuk ikutan temu ilmiah, dan sekarang ini untuk full seminar untuk dosen itu 300.000. Ya, untuk mahasiswa full seminar sampai untuk ininya 200.000. Tapi kalau full seminar itu berarti kita juga mendengarkan si pembicaranya dan kita juga sebagai pemakalah gitu ya. Gitu. Itu untuk 2 hari 300.000. Tapi kalau untuk salah satunya saja itu lebih murah lagi, dan itu akan ada di posternya ya. Nah, buat para pendengar juga mungkin penonton di luar sana, itu tadi informasinya dari Mbak Caca. Terima kasih sekali waktunya dan penjelasannya Mbak Caca untuk TIN ini. Maka kami tunggu di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila untuk partisipasinya di TIN Temu Ilmiah Nasional 2021.
Kalian yang lagi skripsian jangan lupa ikutan ya, masih ada sampai bulan Agustus loh. Nah kan, oke, ditunggu buat semua. Tunggu juga untuk episode-episode selanjutnya saya podcast, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal Psikologi untuk Bangsa. Oh ya, satu Ya, lagi lupa ada Mas lagi, apa Rama. lagi? Yang paling menarik adalah artikel-artikel terpilihnya Nah, itu ini akan dia nih. masuk ke dalam jurnal yang sudah Nah, cinta, yaitu jurnal mindset, ya. Dan selain yang dimasukkan ke dalam jurnal, yang lain nggak perlu kecewa, tetap akan masuk ke dalam proceeding. oke, Gitu, jadi ya. para pengumpul kum juga di luar Iya. sana, jadi sudah pasti akan mendapatkan nilainya ya. Iya, jadi bukan cuma sertifikat sebagai pemakalah gitu, Nah. tapi juga artikelnya akan dimuat. Nah, itu dia yang paling penting, sehingga nanti maka kami tunggu sekali partisipasinya untuk di luar sana, dilakukan online, harganya pun juga cukup ekonomis. Makanya dari situ kita semarakan acara Temu Ilmiah Nasional 2021 kali ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Caca untuk kedatangannya, waktunya dan penjelasannya. Oke, buat yang lain tunggu untuk episode selanjutnya di Saya Podcast Indonesia. Terima kasih Mbak Caca, terima kasih semua, dadah. Ya.